Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 14 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang telah menjaga kami sekeluarga sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan keadaan sehat dan bugar. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami masih diberi nafas kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan tolong, agar kami boleh mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu yang akan kami baca maupun kami dengarkan ini. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ungkapan syukur dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Firman yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem, tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh dalam Nazaret yang sunyi. Di zaman sekarang, banyak orang ingin bertumbuh secara instan. Anak-anak dan remaja ingin cepat dikenal, cepat berhasil, cepat jadi sesuatu. Dunia media sosial membuat kita merasa harus selalu terlihat menonjol. Padahal, sebagian besar hidup justru berjalan dalam rutinitas yang biasa-biasa saja. Kita mungkin sedang berada dalam fase Nazaret, fase belajar, menunggu, bekerja atau setia dalam hal kecil yang terasa sunyi dan kurang dihargai. Dalam konteks itulah, kisah Yesus yang berusia 12 tahun
berbicara dengan sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa panggilan besar tidak dibangun dari ambisi yang terburu-buru, tetapi dari hati yang rela taat dalam proses. Dalam Lukas 2 ayat 41 hingga 52, Yesus berkata bahwa ia harus berada di rumah Bapaknya. Namun, setelah itu ia pulang dan hidup taat di Nazaret. Ketaatan ini menarik. Anak Allah yang sadar akan identitasnya justru memilih tunduk kepada orang tuanya dan menjalani kehidupan sederhana. Ayat 52 mencatat bahwa ia bertambah hikmatnya. Kata Yunani untuk bertambah adalah prokopten, yang berarti maju perlahan tetapi pasti. Pertumbuhan Yesus bukan ledakan tiba-tiba, melainkan proses yang konsisten dalam ketaatan sehari-hari. Ia juga bertumbuh dalam karis kasih karunia atau perkenanan di hadapan Allah dan manusia. Artinya, ketaatan yang tersembunyi justru menghasilkan perkenanan yang nyata. Bagi kita hari ini, mungkin Tuhan sedang membawa kita maju dengan cara prokopten pelan tetapi nyata. Bentuk ketaatan itu bisa sangat sederhana. Menghormati orang tua, jujur dalam pekerjaan, disiplin dalam belajar, setia dalam pelayanan kecil, atau tetap berbuat baik saat tidak ada yang melihat. Tetaplah taat, karena di dalam ketaatan yang tenang, itulah kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan bersama-sama kami renungkan. Kiranya menjadi pelita dalam menjalankan segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Lindungi kami Tuhan dari mara bahaya maupun kuasa-kuasa kegelapan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.